Selamat siang, sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo dalam Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk Suara Gresik dan Suara Madiun. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, baiklah sahabat Jawa Timur, untuk mengawali Jatim News Today Update COVID-19 edisi kali ini di hari Jumat 10 Juli 2020, kita ke Suara Sidoarjo terlebih dahulu. Ada reporter Billy Patopoy, patroli jam malam kembali dilakukan. Kesadaran masyarakat dinilai masih kurang. Silakan Billy dengan laporan selengkapnya. Baik Atika dan seluruh pendengar Jawa Timur, personel gabungan dari TNI Polri, Satpol PP dan relawan tadi malam kembali melakukan patroli pemberlakuan jam malam di Kabupaten Sidoarjo. Hasilnya di sejumlah wilayah masih ditemui kurangnya kesadaran warga terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di era new normal. Seperti yang terlihat tadi malam di wilayah Sidoarjo Kota, beberapa warung kopi, kafe, tempat biliar, rental game, serta lalu lalang para pengendara yang keluar rumah tanpa tujuan jelas masih terlihat dalam interval waktu jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi. Bahkan banyak pengendara atau warga yang nongkrong di kafe dan warkop ini masih banyak yang ditemui tidak memakai masker, serta banyak yang berkerumun. Seperti disampaikan Kombes Pol Sumarji tadi malam, pesan terkait pentingnya disiplin dimulai dari diri kita sendiri. Dengan kedisiplinan tinggi akan penerapan protokol kesehatan, penyebaran COVID-19 dapat segera teratasi. Sementara itu untuk melengkapi informasi pada siang hari ini, jumlah ODP ada 1.466, PDP 880 orang, terkonfirmasi positif COVID-19 2.280 orang, meninggal ada 132 korban dan sembuh 431 pasien. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke Atika. Ya, terima kasih Billy. Selanjutnya sahabat, saya ajak Anda untuk ke Kiki Desilia dari Suara Madiun. Tambah 2 kasus positif COVID-19 warga dari Kelurahan Nambangan Kidul dan Manis Rejo Kota Madiun. Ya, Kiki, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Tika. Sahabat Jatim News Today, kasus positif COVID-19 bertambah di Kota Madiun. Kali ini warga Kelurahan Nambangan Kidul dan Manis Rejo terkonfirmasi positif. Jadi untuk tambahan 2 kasus ini menjadikan kasus positif di Kota Madiun menjadi 20 orang dengan 7 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Kasus konfirmasi nomor 19 ini berinisial M, 71 tahun, warga Kelurahan Nambangan Kidul. Sementara itu kasus terkonfirmasi nomor 20 merupakan tenaga medis yang bekerja di RSUD Caruban Kabupaten Madiun. Untuk kasus nomor 19 merupakan ibu rumah tangga, sebelumnya sudah membaik, sebelumnya berstatus PDP dan sudah dirawat di rumah sakit dan tak kunjung membaik. Kemudian dilakukan perawatan di ruang isolasi. Sementara itu untuk kasus nomor 20 sudah diisolasi di tempat dia bekerja. Dan tes swab juga dilakukan hari ini kepada orang-orang terdekat dari pasien berinisial M, 71 tahun, nomor 19, dan konfirmasi pasien nomor 20 yang merupakan tenaga medis yang bekerja di RSUD Caruban Kabupaten Madiun. Sementara itu Tika dan sahabat Jatim News Today, data dari dashboard madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 9 Juli ini sebesar 1.608 orang dengan resiko. Dengan rincian 1.506 selesai pemantauan, 264 orang tanpa gejala, 214 selesai pemantauan, 83 orang dalam pemantauan, 76 selesai pemantauan dan sembuh, serta 13 orang positif COVID-19. Terima kasih Tika, saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Ya, terima kasih juga untuk Kiki Desilia dari Suara Madiun ya. Saya selanjutnya sahabat ajak Anda untuk simak juga laporan dari Muhammad Prasetyo dari Ersal FM Nganjuk. 2 pedagang reaktif, Pasar Kertosono tetap buka. Ya, Pras, silakan dengan laporannya.
Ya, Pras, boleh diulang kembali ya untuk informasi yang disampaikan atau berita yang disampaikan karena suaranya tidak jelas ya, kita terima. Bisa dicoba sekali lagi, coba saya ke Pras. Halo, Pras. Oke. Ya, nanti kita coba untuk tersambung kembali dengan Pras, silakan dengan informasi selengkapnya. Oke, Pras. Ya, mungkin bisa dicek kembali ya untuk koneksi jaringannya. Nanti kita coba untuk menuju ke Muhammad Prasetyo dari Ersal FM Nganjuk. Nah, untuk selanjutnya, sahabat, saya ajak Anda dulu untuk bergabung dengan sahabat-sahabat saya juga yang ada di Mahardika FM Kota Blitar. Ada Irvano dari Mahardika FM Kota Blitar. Forpimcam, Sanan Wetan Isolasi Perwali nomor 47 tahun 2020 dengan terjun langsung ke masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Irvano. Silakan Irvano. Menindaklanjuti Peraturan Perwali Nomor 47 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perilaku hidup produktif dan aman dalam masa pandemi COVID-19, Camat Sanan Wetan kembali menggelar patroli gabungan 3 pilar dengan Koramil Sanan Wetan dan Polsek Sanan Wetan guna mencegah penularan COVID-19. Heru Eko Pramono, Camat Sanan Wetan saat dikonfirmasi Kamis 9 Juli 2020 mengatakan patroli gabungan bersama 3 pilar yang melibatkan jajaran TNI Polri ini dapat membangun sinergitas untuk mensosialisasikan peraturan yang sudah dibuat oleh Wali Kota Blitar untuk dipatuhi oleh masyarakat. Heru juga menjelaskan dalam kegiatan patroli gabungan ini, Forpimcam Kecamatan Sanan Wetan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti yang diterapkan oleh pemerintah dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Kita juga menginformasikan kaitannya dengan Perwali 47 2020 itu sekaligus hak dan kewajiban dan juga sanksi bagi warga masyarakat yang melanggarnya. Heru menambahkan, dalam kegiatan sebelumnya telah menyasar di pertokoan yang ada di wilayah Kecamatan Sanan Wetan. Kali ini lebih fokus ke pasar tradisional yang ada di Kecamatan Sanan Wetan. Rifano Kusnadi, Mahardika. Ya, terima kasih untuk Irvano dari Mahardika FM Kota Blitar ya, Forpimcam Sanan Wetan Sosialisasi Perwali nomor 47 tahun 2020 dengan terjun langsung ke masyarakat. Nah, selanjutnya kita masih akan simak juga update informasi dari Mahardika FM Kota Blitar dengan Afik Rahardian. Kali ini Dinas Pendidikan Kota Blitar menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba video digital tangkal COVID-19 dengan metode drive-thru. Afik, silakan. Setelah lomba video digital edukasi yang diikuti oleh TK, SD, dan SMP sejak 26 Maret hingga 6 April 2020 usai, Dinas Pendidikan Kota Blitar melaksanakan pemberian penghargaan kepada para juara sesuai hasil penilaian Dewan Juri yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan dari tim IT. Priyo Suhartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, saat ditemui di sela-sela penyerahan Kamis 9 Juli 2020 mengatakan metode drive-thru digunakan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Priyo juga menambahkan, adanya lomba ini bertujuan untuk mempublikasikan dan mengedukasi masyarakat terlebih kepada anak-anak terkait upaya pencegahan penyebaran virus corona. Dalam pemberian hadiahnya ini melalui drive-thru, jadi pemenang ya orang tua dan siswanya, putra-putrinya itu tetap naik di motor, diberi jarak, terus jalan satu-satu. Ditemui di kesempatan yang sama, Zainul Abidin, Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Blitar, mengatakan pelaksanaan lomba pembuatan video digital tangkal COVID-19 ini diikuti oleh ratusan peserta. Setiap sekolah mengirimkan 2 video, namun di setiap tingkatan hanya diambil 10 besar saja. Pesertanya dari semua jenjang sekolah, formal maupun non-formal, dari PAUD sampai SMP. Dan ini dilaksanakan di awal-awal ada COVID itu, jenjang TK, ini semua peserta diberi piagam. Di antara peraih juara 1 untuk jenjang TK diraih TK Al-Hidayah 18 Sanan Wetan 2, jenjang SD diraih SDN Pelosok Kerep 2, sedangkan jenjang SMP diraih SMP Negeri 4 Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih Afik untuk laporannya, dan selanjutnya kita ke Persada FM Kabupaten Blitar, ada Risma Erina.
Tahun ajaran baru dimulai 13 Juli 2020. Dinas Pendidikan mengaku siap menggunakan sistem daring maupun tatap muka. Risma, silakan dengan berita selengkapnya. Ya, baik, kegiatan pembelajaran secara tatap muka terhenti sejak COVID-19 mulai mewabah dan memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 yang dimulai pada 13 Juli 2020. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka mengaku siap menggunakan sistem daring maupun langsung tatap muka. Meski demikian, ada 4 catatan yang harus terpenuhi jika melakukan pembelajaran secara tatap muka. Di antaranya, daerah atau wilayah yang bersangkutan berstatus zona hijau, kemudian mendapat izin dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, melalui analisisnya Dinas Pendidikan. Selain itu, sarana dan prasarana juga harus mencukupi. Artinya sudah ada SOP dari sekolah terkait pemenuhan protokol kesehatan, mulai dari berangkat sekolah, ketika di sekolah hingga pulang sekolah. Terakhir, mendapat persetujuan orang tua wali murid bisa melalui komite apakah anak-anak ini diizinkan masuk atau tidak. Budi menuturkan, jika 4 catatan itu terpenuhi, maka untuk tahap pertama atau selama 2 bulan yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka hanya jenjang SMP dan SMA atau SMK. Saya Risma Erina, LPPA Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma untuk berita atau informasi yang sudah disampaikan, dan selanjutnya sahabat, kita masih akan berada di Persada FM Kabupaten Blitar. Kita ke Ari Kusuma. Bupati Blitar minta pembagian sembako harus patuhi protokol kesehatan COVID-19. Ari, silakan dengan laporannya. Beberapa hari ke depan kantor desa maupun kelurahan di Kabupaten Blitar akan dipenuhi warga karena bantuan jaring pengaman sosial tahap kedua dari pemerintah daerah sudah mulai didistribusikan ke wilayah sejak Selasa 7 Juli kemarin. Menyikapi hal itu, Bupati Blitaryanto meminta petugas desa maupun kelurahan supaya terus mengedepankan protokol kesehatan penanganan COVID-19, apalagi saat membagikan paket sembako kepada warganya. Menurut Bupati, walaupun sudah banyak masyarakat mulai paham tentang tata cara pencegahan corona, namun antisipasi pun disiapkan agar penerapannya bisa maksimal. Mengingat pembagian bantuan melibatkan banyak orang sehingga perlu diwaspadai supaya tidak terjadi tempat penularan corona baru. Saat ini, Kabupaten Blitar merupakan wilayah zona oranye penyebaran virus corona dengan jumlah pasien positif mencapai 39 orang. Dari total tersebut, sebanyak 6 orang dilaporkan meninggal dunia, 21 orang sembuh, dan sisanya 12 orang berada dalam perawatan. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Ya, terima kasih Ari untuk laporannya, dan dari Persada FM Kabupaten Blitar, selanjutnya kita menuju ke Pradia Suara Tuban. Ada Hikmah Suroya, 4 klaster menambah 12 pasien konfirm positif baru. Hikmah, silakan. Kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tuban harus terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat yang sudah mulai menjalankan aktivitas seperti biasa, karena salah satu tempat berisiko tinggi terjadinya penularan virus adalah di pasar dan tempat kerja. Adanya penambahan lagi kasus konfirmasi positif COVID-19 pada Kamis 9 Juli 2020 kemarin, yaitu berasal dari 4 klaster, antara lain klaster Pasar Leran Wetan, Pasar Agro Babat, serta 2 klaster baru, yaitu dari Gerabakan dan Gudang Garam. Ini seperti dikatakan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariati. Adapun jika dirinci, dari 3 orang dari klaster Pasar Leran Wetan adalah perempuan 27 dan 50 tahun, serta laki-laki 35 tahun asal Kecamatan Palang. Dari klaster Pasar Agro Babat terdapat 1 penambahan, yaitu perempuan 49 tahun yang sudah meninggal dunia dan dimakamkan pada tanggal 26 Juni 2020. Sebelumnya almarhumah berstatus PDP meninggal dunia. Sedangkan Kamis sore kemarin juga terdapat klaster baru di Kecamatan Gerabakan dengan penambahan 5 orang yang merupakan kontak erat dari pasien konfirmasi positif sebelumnya yang sudah wafat dan memiliki riwayat bekerja di luar kota.
5 orang tersebut yaitu perempuan 19 dan 52 tahun serta laki-laki 22, 38 dan 67 tahun asal Gerabakan. Untuk klaster baru lainnya yaitu klaster Gudang Garam, terdapat 3 pasien konfirmasi positif yaitu perempuan 30 dan 38 tahun asal Palang dan perempuan 38 tahun asal Pelumpang. Masih kata Endah, namun harapan adanya kesembuhan masih sangat terbuka lebar. Di hari yang sama ada 2 pasien konfirmasi positif yang sembuh, yaitu laki-laki 52 tahun asal Palang dan laki-laki 52 tahun asal Widang. Endah menjelaskan jika melihat kondisi per Kamis 9 Juli kemarin, Kecamatan Palang masih menjadi kecamatan dengan jumlah pasien konfirmasi positif tertinggi, yaitu 33 orang secara kumulatif dengan 6 orang sembuh dan 27 orang yang masih menjalankan perawatan dan isolasi. Menurutnya, pentingnya penerapan protokol kesehatan secara disiplin di tempat kerja dan tempat lain, terutama yang berhubungan dengan banyak orang, tidak bisa ditawar lagi. Di antara beberapa cara adalah dengan membawa alat makan dan perlengkapan ibadah sendiri, menyiapkan masker lebih dari 1, hand sanitizer, dan tisu basah, selalu menggunakan masker setiap keluar rumah terutama jika sedang berbicara dengan orang lain, atur dan jaga jarak, serta saling mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Hikmah. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Ersal FM Nganjuk bersama Muhammad Prasetyo. Ada 2 pedagang reaktif, Pasar Kertosono tetap buka. Pras, silakan dengan laporannya. 2 pedagang di Pasar Kertosono yang dinyatakan reaktif membuat kabar tentang penutupan Pasar Kertosono Center terdengar. Menanggapi hal tersebut, Disperindak Kabupaten Nganjuk memastikan bahwa hingga kemarin belum ada penutupan secara resmi Pasar Kertosono. Data yang dihimpun menyebutkan kabar penutupan sementara Pasar Kertosono telah center beredar di kalangan pedagang. Apalagi sebagian pedagang mulai khawatir terjangkit virus corona setelah teman mereka seorang pedagang terpapar COVID. Salah satu pedagang mengatakan telah mendengar kalau kemungkinan pasar akan ditutup sementara. Tetapi hal itu tergantung dari dinas. Para pedagang akan konsekuen dan mendukung langkah yang diambil pemerintah, termasuk apakah Pemkab akan melakukan penyemprotan secara berkala atau penutupan beberapa hari. Terkait dengan kondisinya setelah ada pedagang yang terpapar COVID-19, para pedagang menyatakan tidak ada perubahan berarti di pasar. Meski demikian, para pedagang tidak memungkiri bahwa selama pandemi ini, ekonomi di pasar sedang menurun selama pandemi, terlebih saat ada pedagang yang terpapar corona. Lebih jauh, para pedagang di sana berharap pemerintah memberi bantuan jika memang pasar ditutup. Secara terpisah, Kepala Disperindak Kabupaten Nganjuk, Heni Rohtanti, mengatakan pihaknya belum memutuskan penutupan Pasar Kertosono. Pasalnya hingga kemarin Disperindak belum mendapatkan surat resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Pihaknya belum mengambil langkah penutupan Pasar Kertosono. Heni menambahkan, Disperindak sedang berkoordinasi dengan Dinkes dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk. Melengkapi informasi pada siang hari ini, kami sampaikan jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk mencapai 118 orang, PDP 182 orang, ODP 108 orang, dan sembuh 40 orang. Sedangkan meninggal dunia 12 orang. Saya Muhammad Prasetyo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Pras. Dan sahabat, demikian ya untuk breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat dan juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Saya Tika Amsar, Suara Sidoarjo. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19
Bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.